Ini adalah bagian kelima dari short run decision making. Learning objektif dari video bagian kelima ini sebenarnya masih sama dengan video bagian keempat. Kita akan membahas tentang kasus-kasus yang umum terjadi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan jangka pendek. Cuma nanti kasus-kasusnya akan berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada tambahan satu lagi yang saya selipkan di belakang. Kita akan membahas juga penentuan harga atau pricing policy. Di video sebelumnya kita sudah membahas kasus make or buy, termasuk kemudian blunder yang terjadi di India terkait Pepsi, dan kasus special order untuk perusahaan ice cream. Di bagian ini kita akan melihat kasus yang berbeda, dan itu terkait kasus keep or drop dan sell or process further. Kita lihat kasus yang pertama, kasus keep or drop. Di situ ada sebuah perusahaan yang bernama Norton. Norton produce concrete blocks, bricks, and roofing tile. Jadi dia punya 3 lini produk. Ada blok beton, ada batu bata, bricks, dan ada roofing tile, atap beton ini. The controller prepare the following income statement. Jadi controllernya sudah menyiapkan laporan segmen, laporan laba rugi segmen, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat di sana sudah ada keterangan informasi biaya dan penjualan, mulai dari sales revenue sampai operating income. Dan kita diberikan kolom-kolom dari 3 lini produk tadi. Ada blocks, brick, dan roofing tile tadi ya. Sekilas kita bisa melihat bahwa ini laporan segmennya memakai variable costing. Jadi contribution margin alih-alih menggunakan laba kotor. Jadi ini sudah sesuai untuk kepentingan internal untuk membuat keputusan. Jadi kita lihat dari 3 lini produk yang dimiliki oleh perusahaan, kita lihat blok ini menguntungkan, baiklah. Brick menguntungkan juga. Yang sepertinya bermasalah adalah tile. Tile ini bermasalah. Kenapa ya? Gampang aja, karena dia merugi. Oke, totalnya perusahaan laba operasinya sebesar $210. Oke, baiklah. Perusahaan mungkin nanti untuk tahapan awal ini ingin melihat sebenarnya kalau kita hilangkan saja, kalau kita discontinue lini produk tile, itu menguntungkan atau tidak sih? Kalau tidak ada asumsi yang lain, bagaimana? Maksudnya tidak ada penurunan volume penjualan dari blok dan brick karena ditinggalkan tile, maka ini mungkin lebih mudah analisisnya. Jadi kita hanya ngelihat tile-nya. Oke, cuma lagi-lagi kita perlu lihat yang relevan yang mana dan yang tidak relevan yang mana. Yang pasti semua yang bersifat variabel itu relevan. Jadi yang bersifat variabel itu dari sini ke sini ini relevan semua ini. Ya termasuk kemudian sales revenue-nya relevan. Relevan karena biaya variabel ya. Variable expenses. Bagaimana dengan segmen fixed expenses? Oke. Garis bawah ini direct dan segmen. Maksudnya apa? Ini adalah biaya tetap yang khusus untuk lini produk tersebut. Artinya kalau lini produknya hilang, dia akan hilang kecuali satu. Nah, ini depreciation ini nggak bisa hilang. Orang ini sunk cost, berarti ya sudah keluar dulu di masa lalu udah keluar. Jadi ini nggak bakalan hilang. Yang hilang karena kita tidak lakukan adalah advertising. Ini akan hilang. Artinya apa hilang? Ya maksudnya kalau tile itu dihilangkan, discontinue, advertisingnya juga hilang. Maka ini relevan. Loh, fix tapi relevan, Pak. Iya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keputusan kita drop, kita hilangkan tile atau tidak. Kalau advertising ini berbeda antara dua pilihan,
kita tetap pertahankan atau discontinue tadi, maka dia menjadi relevan. Advertisingnya kan berbeda. Kalau kita pertahankan, maka advertisingnya bakalan $10, karena ini berkaitan dengan segmen fixed expenses. Bagaimana dengan salariesnya? Iya, ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan khusus untuk lini produk tile, itu sebesar 35. Kalau saya tidak produksi, tidak menjual, ya salaries ini ya akan hilang. Artinya berbeda antara pilihan dipertahankan atau di discontinue atau dihilangkan. Jadi itu juga relevan. Jadi ini saya tandai juga, dua ini sifatnya relevan juga. Oke, yang ini enggak. Depreciation. Berikutnya kita hanya punya satu lagi, biaya common fixed expenses. Seperti biasa, common fixed expenses ini kalaupun hilang tilenya, ya ini karena apalagi di situ common ya, bukan segmen fixed expenses. Kalaupun ini apa namanya, perusahaan itu tilenya hilang, common fixed expensesnya ya bakalan segitu juga, tetap sama, sehingga ya itu tidak relevan buat keputusan ini. Jadi yang perlu dihilangkan yang mana? Itu saya sudah kotak karena cukup besar gitu ya. Nih, kotak merah ini yang perlu dihilangkan dari keputusan keep or drop. Jadi kita punya revenue sama variable expenses, fixnya tinggal advertising dengan salaries. Sini kita sudah diberikan data rekapan untuk biaya-biaya dan informasi yang relevan saja untuk memudahkan kita. Kalau kita cermati, karena kita hanya membahas tentang apakah roofing tile tadi kita pertahankan atau kita hilangkan begitu ya, maka antara dua kolom yang diperbandingkan, keep atau drop, ini khusus untuk tile saja. Jadi kalau dipertahankan tadi informasi yang relevan, salesnya 150, variable expensesnya 140 dan seterusnya, maka rugi relevannya itu minus 35. Saya ulangi, ini rugi yang relevan karena yang tidak relevan tadi sudah dicoret di slide sebelumnya. Kalau kita drop itu $0. Sebaiknya di keep atau di drop. Ya jelas, kalau tidak ada asumsi yang lain, mungkin asumsi lainnya mungkin berupa penurunan penjualan dari dua lini produk yang lain. Kalau itu tidak ada, ya jelas mending 0 dibandingkan minus, sehingga kita keep saja. Nah, preliminary figures indicate that the tile segment should be dropped. Jadi kalau dilihat dari sini, kalau tidak ada asumsi lain, kita berhenti di situ. Mestinya roofing tile-nya di discontinue saja, dihilangkan saja. Masih terkait keep or drop kasus yang tadi, cuma di sini ada tambahan informasi ternyata. Tom Blackburn determines that dropping the tile section will reduce sales in all sections as follows. $50,000 for blocks, $64,000 for bricks, and $150,000 for roofing tile. His summary in thousand is shown below. Jadi di sini kita diberikan informasi bahwa kalau tilenya sampai di drop, maka akan ada penurunan penjualan di tempat lain. Kalau kita lihat kemudian tilenya berkurang sepenuhnya $150.000. Tetapi itu juga mempengaruhi blocks dan bricks. Untuk blocks itu berkurang $50.000 dan untuk bricks $64.000. Sehingga kita juga harus hati-hati terkait keputusan discontinue lini produk tile ini. Oke, di sana lagi-lagi kita sudah diberikan informasi yang relevan semua. Kalau di keep ternyata total biaya relevannya 438. Ini dari mana Pak? Kok tadi sedikit? Iya, begini.
Kalau di keep dalam kasus ini berarti kita membicarakan 3 lini produk. Ini kita versuskan 3 lini untuk yang apa namanya? Untuk kolom yang ini berarti 3 lininya masih masih dipertahankan. Sedangkan kalau di drop dalam kasus ini kita harus ngelihat penurunannya. Berarti di drop di sini terkandung di dalamnya itu 2 lini produk saja plus penurunan penjualan informasi-informasi ini yang tadi sudah diberikan oleh si Tom Blackburn. Jadi ini 2 lini produk plus mempertimbangkan juga penurunan-penurunan yang mereka sampaikan. Nah, ini. Oke. Jadi kalau kita lihat keep kalau terdiri dari 3 lini produk, masih ada 3 lini produk, kita sebenarnya punya total yang relevan itu sebesar $438 income-nya. Sedangkan kalau di drop lini produknya cuma 2 plus ada penurunan tadi, maka yang relevan tinggal 422. Penurunan sebesar 15,6 gapnya ya. Jadi kalau begitu bagaimana di keep atau di drop? Ya jelas kita keep saja kalau kasusnya seperti itu, orang lebih baik. Kemudian dari sisi income-nya lebih besar karena ya tadi kasusnya menyatakan memakai analisis lebih jauh bahwa kalau kita discontinue ternyata ada penurunan, dan dari sisi penurunan ini kemudian impact-nya ternyata bagi income itu jauh lebih jelek, jauh lebih buruk bila kita mendrop roofing tile. Kasus ini masuk akal karena begini, ketika perusahaan itu melakukan discontinue lini produk, berarti set lini produknya itu nggak pas. Mungkin ada beberapa konsumen gitu yang sukanya ketika let's say belanja itu inginnya satu set, satu merek begitu ya. Sehingga kalau ada merek itu yang nggak lengkap, mungkin nggak ada 3-nya tadi, brick, block sama roofing tile, ya mungkin dia ngelihat merek yang lain. Kita masih membahas kasus yang sama, cuman sekarang sepertinya ada saran dari manajer yang lain yang menyarankan mungkin ada pilihan lagi. Bagaimana kalau kemudian roofing tile-nya kita drop tetapi kita ganti produk sejenis. Nah, kalau seperti ini maka butuh informasi baru lagi. Tapi yang pasti informasi keep kita sudah punya. Keep di sini kita pertahankan apa adanya, yang 3 lini produk lama tadi. Nah, kita butuh informasi tambahan. Kalau kita drop roofing tile, berarti produk lamanya tinggal 2, plus roofing tile-nya kita ganti produk baru yang sejenis mungkin. Berarti di sini saya tandai dengan 2 plus 1 yang baru. Coba kalau kita lihat kemudian income-nya yang bersifat relevan itu sebesar 579. Kalau sudah seperti ini ya gampang aja melihatnya. Drop and replace sebesar 579 toh tidak bisa melebihi keputusan untuk keep apa adanya saja. Ya udah biarin apa adanya, sehingga keputusannya yang diambil ya jelas, keep aja, biarkan apa adanya 3 lini produk lama kita. So decision, continue making roof tile. Kita masuk ke kasus terakhir untuk short run decision making. Sini ada kasus sell or process further. Ada kasus kita jual apa adanya atau kita proses lebih lanjut gitu ya. Situ ada perusahaan perkebunan, produksinya adalah apel. Jadi ketika mereka memanen apel, itu biasanya mereka klasifikasikan menjadi 3 kelompok. Grade A, ini yang kualitasnya lebih baik, besar-besar, mereka jual per unit, per bijinya, per buahnya. Ada grade B yang lebih kecil, ini sepertinya sih dijual
dalam kantung begitu, dan grade C yang juga dijual dalam kantung dengan isi yang lebih banyak. Nah, ada usulan untuk gimana kalau kita proses lebih lanjut, khususnya untuk yang grade C. Bagaimana kalau kita pakai selai, dijadikan selai saja, sehingga nilai jualnya lebih besar. Kita lihat. Grade B, kalau diproses lebih lanjut, di situ di bag, dikantongin 120 kantong. Kalau mau di bag lebih lanjut, mungkin itu butuh biaya sebesar 0,05 per kantongnya. Dan ini kalau sudah dibegitukan bisa kita jual di harga 1,3 per kantung. Sedangkan kemudian grade C ini kita bisa bikin jadi selai tadi ya. Nah, apple sauce 16 ounce, biayanya 0,1 per ounce ya. Lebih itu kayaknya ounce. Dan kita bisa jual di harga 0,75 dolar per per kaleng ya. Jadi analisis seperti ini kita perlu kemudian memversuskan antara dua hal. Yang satu, kalau dijual apa adanya itu berapa pendapatan kita. Terus kalau diproses lebih lanjut biayanya berapa untuk memproses lebih lanjut ini, plus revenue-nya berapa. Nah, netnya itu diversuskan atau dibandingkan dengan kalau kita jual apa adanya. Jadi mungkin bentuknya seperti ini. Kalau dijual apa adanya, itu perusahaan mendapatkan 150 dolar. Sedangkan kalau kita proses lebih lanjut, revenue-nya lebih besar, ya 450, dan kalau kita lihat biayanya 120, sehingga net yang didapatkan oleh perusahaan 330. Jadi kita proses lebih lanjut atau kita jual aja apa adanya secepatnya. Ya kelihatan dari sini saja sudah kelihatan, ya jelas dong. Kita proses saja lebih lanjut. Karena memang biasanya nilai tambahnya lebih besar. Sehingga lebih menguntungkan buat perusahaan untuk menjual setelah diproses lebih lanjut. Sebenarnya kasus-kasus ini ya lagi-lagi saya teringat pada negara kita gitu ya. Kita senangannya jualan komoditas. Yang memproses itu perusahaan-perusahaan di luar negeri. Contoh saja saya dulu ingat saya pernah diceritakan siapa ya. Kita menjual kerupuk gelondongan, kerupuk mentah ke Singapura. Singapura kemudian package-nya lebih baik dan menjualnya ke pasar internasional dengan brand mereka sendiri. Padahal itu kerupuk kita. Apalagi ya, bilang saja CPO kita juga begitu. Kita jual dalam bentuk CPO, crude palm oil, yang memproses itu pabrik-pabrik di India. Mereka yang kemudian menjual sebagai bahan kosmetik dan menjual itu sebagai produk-produk turunannya ke pasar internasional. Padahal CPO-nya dari kita. Jadi ya begitulah. Saya ingat dulu ketika SD, saya tidak tahu SD-nya sekarang masih ada nggak ya, repul rangkuman pengetahuan alam lengkap dan rangkuman pengetahuan umum lengkap. Di situ kita bisa melihat itu. Indonesia itu produsen apa? Nah, saya ingat gitu, zaman SD saya, Indonesia itu produsen biji timah, biji bauksit, CPO. Kok ya sekarang produsen hal-hal yang sama aja? Kok tidak ada perkembangan yang signifikan? Iya kalau dulu itu produsen biji bauksit, sekarang turunannya mungkin pesawat terbang. Atau apa, kalau dulu kita jualan CPO, kok enggak sekarang itu kita jualan produk-produk turunannya, bahan untuk kosmetik dan seterusnya. Nah, itu biasanya yang kemudian berkaitan dengan sell or process further, atau further process di situ. Oke. Slide ini membahas tentang pricing policy. Jadi pricing policy di video kita ini saya anggap sebagai materi tambahan. Tetapi materi ini ada di
buku teks. Jadi monggo nanti dicek dan dibaca dengan baik, dipahami dengan baik. Kenapa saya anggap sebagai materi tambahan? Karena durasi 5 video kita ini sudah cukup panjang, jadi terlalu lama nanti ya. Jadi sebagai materi tambahan dan saya akan bahas sekilas saja. Ada satu lagi yang saya benar-benar skip, saya benar-benar lewatkan. Bahasan itu terkait analisis constraint. Jadi nanti tolong dicek, dibaca, dipahami terkait analisis constraint tersebut. Bahasan ini setahu saya itu dibahas di mata kuliah yang lain, matematika ekonomi. Oke, balik ke pricing policy atau penentuan harga. Ada dua pendekatan utama yang biasanya dipakai oleh perusahaan. Yang pertama adalah cost based pricing dan yang kedua adalah target costing. Dari sisi namanya saja kita bisa melihat. Kalau yang pertama menentukan harga berdasarkan biaya. Kalau yang kedua yang menjadi target adalah biayanya. Berarti harga jual ditentukan terlebih dahulu. Oke, tak ulang ya. Cost based pricing, perusahaan dalam menentukan harganya itu berdasar perhitungan biaya mereka. Dalam hal ini, price yang menjadi target. Di sisi lain, target pricing adalah kebalikannya. Yang ditentukan terlebih dahulu adalah harga. Jadi berdasarkan riset mendalam, berdasarkan pengalaman, kalau kita lihat produknya, customer willingness-nya atau mereka mau membayar berapa untuk produk seperti itu. Tentu saja kemudian ini tergantung pada brand image, juga tergantung pada produknya, itu produk high end atau low end, dan seterusnya. Jadi ini benar-benar biasanya sih di research secara mendalam dulu, baru kemudian perusahaan akan menentukan, oke, harga jualnya sekian. Kalau sudah ditentukan harga jualnya, maka cost-nya yang menjadi target. Bilang saja mereka ingin harga jualnya sekian, sesuai riset. Kalau mereka ingin keuntungan sekian persen dari harga jual, maka berapa biaya yang menjadi target. Nah, itu target pricing. Oke, kita contohkan saja pakai perhitungan sederhana ya. Sini ada contoh cost based price. Biaya per unit suatu produk di sebuah perusahaan Rp1.000 di sana. Apabila perusahaan menginginkan margin 50% dari biayanya, berapakah harga jual produk tersebut? Maka begini, marginnya sendiri ada 50%. Anda bisa ngitung sebenarnya dari sini. Marginnya sendiri berarti 50% kalikan 1.500, berarti 1.000 tambah 500, 1.500. Boleh kalau mau menghitungnya begitu. Atau memakai perhitungan seperti yang di bawah. Rp1.000 dikalikan 100% atau 1 di sini untuk biayanya, plus margin yang diinginkan ada 50% atau 0,5. 1.000 dikalikan 1,05 itu adalah 1.500. Jadi ini harga yang ditargetkan berdasarkan biaya. Biayanya 1.000, karena pengen untung 50%, maka harganya harus di 1.500. Bagaimana dengan target pricing? Nah, kita lihat contohnya. Berdasarkan riset mendalam, customer willingness-nya berapa, maka sebuah perusahaan yakin bahwa produk mereka itu dijual sebaiknya di harga 1.800. Ini lihat customernya 1.800. Apabila perusahaan menginginkan margin sebesar 50% dari biayanya. Nah, ini 50% juga dari biayanya. Sama seperti yang sebelah, tapi perhitungannya nanti beda karena kita pakai harga jual ya. Berapakah target biaya perusahaan tersebut? Ingat, sekarang kita kebalikannya. Di 1.800 ini adalah harganya. Yang ditanya adalah target biayanya. Kalau tadi di sebelah yang ini kita kalikan, maka kalau marginnya adalah berdasarkan biaya, kalau kita ngomongin kasus di sini dibagi. Nih, dibagi, alih-alih dikalikan. Jadi 1.800 dibagi 1 plus 0,5. Berarti biayanya ditargetkan di 1.200. Kalau ingin
keuntungan 50% dari biayanya. Kalau marginnya itu berdasarkan harga jual, maka enak kita kalikan. Tapi kalau di sini karena marginnya itu berdasarkan biaya, kita bagi seperti ini. Oke, mudah-mudahan penjelasan sekilas ini mencukupi. Kasus sell or process further dan bahasan sekilas tentang pricing policy tadi jadi bahasan terakhir untuk video bagian kelima ini dan menjadi bahasan terakhir juga untuk rangkaian video short run decision making. Semoga bermanfaat rangkaian videonya. Karena kita juga mungkin masih di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19 ketika video ini saya buat. Pesan saya tetap jaga semangat, tetap jaga diri tentu saja baik-baik, tetap jaga kesehatan. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.